Dikisahkan kehidupan umat manusia di bumi mulai mengalami kekacauan. Di saat itulah sebuah perusahaan bernama Homestead menawarkan penduduk bumi untuk berpindah ke sebuah planet baru yang bernama Homestead 2. Sebanyak 5.000 penumpang dan 258 awak kapal pun mulai dipindahkan dari bumi menggunakan kapal super canggih bernama Avalon. Mereka akan melakukan perjalanan yang cukup panjang dan akan memakan waktu selama 120 tahun. Untuk itu, semua penumpang beserta awak kapal pun dibuat mati suri dan ditempatkan di sebuah kapsul hibernasi agar usia mereka tetap awet dan akan terbangun setelah sampai tujuan. Suatu hari saat Avalon telah menempuh perjalanan 30 tahun, tiba-tiba sebuah asteroid yang cukup besar menabrak dan menyebabkan kerusakan di beberapa bagian mesin. Salah satunya adalah kerusakan kapsul hibernasi milik seorang pria bernama Jim Preston. Everything is okay. The colony world of Homestead 2. Avalon is on final approach. You're in perfect health, Jim. You may be experiencing post-hibernation. Setelah terbangun, Jim langsung diarahkan menuju kabinnya untuk menyempurnakan pemulihan. Di sana setiap penumpang diberikan sebuah gelang untuk mengakses seluruh fasilitas yang ada di Avalon. Keesokannya Jim yang sudah pulih bersiap ke ruang edukasi. Tampak dia sudah nggak sabar untuk bertemu dengan penumpang lainnya. Namun di ruangan tersebut, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Jim kemudian menuju ke ruang utama. Di sana dia kembali diarahkan untuk pergi ke ruang navigasi untuk menemui kapten kapal. Namun karena tidak memiliki akses, Jim pun nggak bisa membuka pintu ruangan co-pilot tersebut. Jim selanjutnya pergi ke ruang observatorium. Di sana sistem memberitahunya bahwa mereka telah meninggalkan bumi selama 30 tahun, yang artinya masih tersisa perjalanan 90 tahun lagi untuk sampai ke tujuan. Di sana Jim akhirnya mulai paham kalau dirinya bangun lebih awal. Dia yang sangat panik langsung bergegas mengirim pesan ke bumi. Namun sayang sekali pesannya membutuhkan waktu sekitar 55 tahun lagi untuk mendapat balasan. Mendengar itu Jim pun sangat sedih. Di sana dia tiba-tiba melihat seorang bartender yang ternyata itu adalah sebuah robot bernama Arthur. Arthur's the name. What do I do if my hibernation pod malfunctions? Can't happen. Hibernation pod's a failsafe. How is it that I'm sitting here with you? Setelah cukup lama ngobrol dan menceritakan tentang dirinya yang terbangun lebih awal kepada Arthur, Jim pun kembali ke kabinnya untuk beristirahat. Esokan harinya dia berada di kantin untuk sarapan. Namun karena Jim adalah penumpang kelas bawah, dia pun cuma bisa memesan kopi hitam saja. Jim yang adalah seorang mekanik lantas mencari modul tentang kapsul hibernasi. Setelah mempelajarinya, Jim pun mencoba memperbaiki kapsul tersebut. Meskipun Jim berhasil membuatnya menyala kembali, namun sayang kapsul hibernasi itu nggak bisa berfungsi. Jim pun kembali pergi ke ruang navigasi. Di sana dia pun mencoba merusak pintu ruangan tersebut dengan berbagai cara. Tapi usahanya tetap gagal, yang ada Jim justru membuat pintu itu menjadi error. Setelah berbulan-bulan, Jim yang sendirian mulai curhat dan mengeluh kepada Arthur. Dia mengatakan kalau dirinya bisa jadi gila jika harus menghabiskan sisa hidupnya seorang diri di kapal tersebut. Mendengar itu, Arthur pun mencoba menasehatinya dengan mengatakan bahwa dalam sebuah masalah pasti ada sesuatu yang bisa dinikmati. Dia pun menyuruh Jim untuk mencari tahu hal tersebut dari sudut lain di kapal itu. Jim yang tersadar akhirnya bergegas membuka paksa sebuah kamar mewah. Di sana dia pun mulai menghabiskan waktunya dengan menikmati segala fasilitas mewah yang tersedia di Avalon. I did exactly what you just did. Hands up. Suatu hari, Jim masuk ke sebuah ruangan yang di sana terdapat sebuah baju luar angkasa, yang mana baju itu digunakan untuk melihat tata surya di luar Avalon. Setelah mengenakan baju tersebut, Jim pun keluar untuk menikmati suasana baru yang sangat menakjubkan. Namun bukannya senang, Jim justru merasakan kesepian yang sangat mendalam yang membuatnya menangis. Bahkan setelah itu, dia hampir mencoba bunuh diri dengan akan melemparkan dirinya keluar angkasa.
Beruntung dia seketika itu sadar dan masih mempunyai akal sehat sehingga langsung berlari kembali ke dalam. Di momen tersebut, Jim kemudian melihat seorang wanita cantik berada di salah satu kapsul hibernasi. Dia yang penasaran lantas mencari tahu info tentang wanita tersebut yang rupanya bernama Aurora. Setelah mengetahui tentang Aurora lebih dalam, Jim pun rupanya mulai tertarik padanya. Bahkan dia sempat berkhayal kalau Aurora terbangun, dia pasti tidak akan merasa kesepian lagi. Singkat waktu setelah beberapa bulan meminta pendapat dan curhat kepada Arthur, akhirnya Jim memiliki rencana gila, yakni akan membangunkan Aurora dari kapsulnya. Dia juga meminta Arthur agar merahasiakan hal tersebut nanti dari Aurora. Setelah mencukur jenggot dan berdandan untuk menyambut sang pujaan hatinya akan terbangun, dengan keahliannya sebagai mekanik, Jim pun mulai merusak kapsul hibernasinya Aurora dan berhasil membuatnya terbangun. Sebelum Aurora sepenuhnya sadar, Jim pun bergegas kembali ke kamarnya dengan dipenuhi perasaan yang sangat bersalah. Beberapa waktu setelah itu, Jim pun keluar dan di ruangan utama dia pun bertemu dengan Aurora untuk pertama kalinya. Terlihat Aurora yang bingung pun bertanya kepada Jim mengapa tidak ada penumpang lain yang terbangun. Dengan berlagak bego, Jim pun mengatakan kalau hanya dirinya lah yang terbangun dan kini ada Aurora juga yang menyusulnya terbangun juga. Lalu untuk menjelaskannya lebih lanjut, Jim pun membawa Aurora ke ruang observatorium. Di sana sistem pun memberitahu mereka bahwa perjalanan masih tersisa 89 tahun lagi. Yang artinya Jim sudah 1 tahun hidup seorang diri sejak keluar dari kapsul hibernasinya. Dia yang panik lantas mencoba segala cara untuk mengembalikan kapsul hibernasinya berfungsi. Namun Jim mengatakan kalau semua hal itu sia-sia karena sebelumnya dia sudah mencobanya juga. Esokan harinya, sistem komputer Avalon menampilkan kerusakan kapal semakin parah. Meskipun secara otomatis, sistem juga berusaha memperbaikinya. Di sini juga diketahui ternyata Aurora adalah penumpang kelas premium yang bebas memesan segala jenis makanan dan minuman di kantin itu. Berbeda dengan Jim yang cuma bisa memakan tahu kekali saja karena dia adalah penumpang kelas bawah. Aurora yang merasa kasihan pun memesankan makanan yang sama dengannya buat Jim. Aurora yang seorang penulis mulai mencatat segala hal yang dia alami dalam diarinya, termasuk memasukkan segala kekhawatirannya yang akan menjalani sisa hidupnya dalam perjalanan Avalon yang tersisa 89 tahun lagi. Keduanya pun mulai banyak berbincang bersama tentang alasan mengapa mereka mau pindah ke Homestead 2. Jim menjawab alasannya bahwa dia sangat jenuh hidup di bumi. Sementara Aurora mengatakan kalau dirinya hanya sekedar menjalankan mimpinya saja dan berencana akan kembali lagi ke bumi setelah setahun tinggal di Homestead 2. Setelah itu Jim pun mengajak Aurora menikmati segala fasilitas yang tersedia di Avalon untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Bahkan untuk memikat hatinya, Jim juga membuatkan Aurora sebuah miniatur gedung yang sangat indah. Jim yang selama ini sudah mendalami pribadi Aurora melalui profil di sistem Avalon lantas mengajak Aurora makan malam. Setelah dia merasa kalau mereka cukup dekat, Jim mengajaknya pergi melihat keluar angkasa. Setelah mengenakan baju khusus, keduanya pun akhirnya menikmati suasana tata surya yang sangat indah dan menakjubkan tersebut. Di momen ini Jim dan Aurora pun mulai merasa saling ada kecocokan. Sehingga setelah itu keduanya pun masuk ke kamar dan langsung melakukan cocok tanam sampai mereka puas. Tak cuma melakukannya di satu tempat, mereka bahkan sering melakukan cocok tanam kapan dan dimanapun mereka mau. Karena di kapal itu cuma ada mereka berdua saja. Sampai pada akhirnya Aurora pun mulai menerima kenyataan dan mulai berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Jim. Suatu hari tepat setahun Aurora terbangun dari kapsul hibernasinya, terlihat Avalon mulai mendekati sebuah bintang raksasa yang menyebabkan tanda peringatan di kapal itu pun menyala. Jim dan Aurora pun segera berlari melihatnya. Namun beruntungnya tidak terjadi tabrakan sehingga hal itu menjadi pemandangan yang indah buat keduanya. Setelah itu mereka pun merayakan ulang tahun Aurora dengan makan malam dan minum-minum bersama Arthur. Di sana Arthur juga mengucapkan selamat buat Aurora sambil memberikan minuman terbaik buat mereka.
Dia mengatakan bahwa Aurora beruntung ada Jim, karena Jim adalah pria yang baik yang bisa menemaninya di kapal tersebut. Sembari Jim pergi untuk mempersiapkan cincin buat Aurora, nggak disangka Arthur malah membocorkan rahasia Jim selama ini. Dia mengatakan kalau Jim lah yang telah membangunkan Aurora dari kapsul hibernasinya. Mendengar ini, Aurora pun sangat kecewa dan meminta Jim untuk berhenti berbicara lagi dengannya, karena perasaannya saat ini sangat kacau campur aduk dengan kemarahan. Dia tidak menyangka kalau Jim akan setega itu kepadanya. Esokan harinya, sistem Avalon mendeteksi adanya kerusakan mesin yang semakin parah, dan hal itu mengakibatkan kegagalan sistem. Bersamaan dengan itu, hari demi hari, Jim pun merasa kasihan melihat Aurora kesepian. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil tumbuhan dan menanamnya di ruang utama. Setelah itu, kapal tiba-tiba kembali mengalami goncangan akibat kerusakan yang semakin parah. Hal itu membuat lift dan mesin kantin menjadi tak terkendali. Mereka kemudian dikejutkan dengan sosok pria yang berdiri di dekat pohon yang ditanam oleh Jim tadi. Ternyata pria itu adalah salah satu kapten kapal Avalon bernama Gus, yang juga terbangun akibat kegagalan sistem di kapsulnya. Mereka kemudian pergi ke ruang navigasi. Di sini Gus memastikan bahwa kapal akan tetap berada di jalur yang tepat, karena tidak ada data kerusakan mesin. Tapi dia meminta Jim dan Aurora untuk mengeceknya satu persatu secara manual, sementara dirinya akan memeriksa penyebab kerusakan pada kapsul hibernasi. Di sana Gus mengatakan bahwa kapsul Jim mengalami kerusakan pada chipsnya, sedangkan kapsul milik Aurora telah sengaja dirusak dan yang melakukannya adalah Jim. Usai melakukan pengecekan dan pengumpulan data, Aurora langsung memberikannya kepada Gus. Di sana dia juga melaporkan perbuatan Jim yang sudah merusak kapsulnya yang membuatnya terbangun. Namun Gus mengatakan saat ini dia nggak bisa berbuat apa-apa. Terlebih tubuhnya yang lemah masih butuh istirahat untuk pemulihannya. Saat di kabinnya, Gus tiba-tiba mengalami batuk darah. Yang mana hal itu disebabkan karena kapsul hibernasinya selama ini tidak bekerja secara optimal, sehingga membuat Gus mengalami kerusakan pada beberapa organ tubuhnya. Lalu pada malam harinya, Aurora yang nggak bisa tidur memutuskan untuk pergi berenang. Namun tak disangka secara tiba-tiba Avalon mengalami kehilangan gravitasi yang membuatnya terjebak di dalam air. Beruntung tak lama, sistem berhasil mengatasinya secara otomatis sehingga gravitasi kapal itu pun kembali normal. Setelah kejadian tersebut, mereka pun berkumpul di ruang navigasi. Di sana sistem kapal berhasil menemukan seluruh kerusakan yang terjadi sejak 2 tahun lalu, yang mana sistem Avalon tidak bisa memperbaikinya secara otomatis. Dan jika ini dibiarkan, maka Avalon tinggal menunggu waktu untuk hancur, yang akan membinasakan seluruh penumpang di kapal tersebut. Tak lama kemudian, Gus tiba-tiba pingsan. Setelah dicek, rupanya terdapat ratusan kerusakan pada organ tubuh Gus, yang membuat sisa hidupnya sang kapten ini tinggal beberapa jam saja. Sebelum meninggal di ruang observatorium, Gus pun memberikan gelangnya agar Jim dan Aurora bisa mengakses seluruh kendali kapal. Dia juga berpesan agar keduanya bisa saling menjaga satu sama lain. Setelah itu, Jim dan Aurora bergegas pergi ke ruang mesin utama untuk melihat letak kerusakannya. Sebagai seorang mekanik, Jim pun langsung mencari sumber kerusakannya, yang ternyata bersumber karena kerusakan reaktor akibat hantaman pecahan asteroid di awal tadi. Kerusakan pada reaktor tersebut rupanya menyebabkan sistem ruang ventilasi jadi nggak bisa terbuka, sehingga hal itu membuat kapal mengalami overheat, atau bisa dibilang suhu panasnya tersumbat. Jim dan Aurora akhirnya memutuskan akan membuka ventilasi yang tersumbat itu dengan cara manual, yang mana Jim memotong sebuah pintu untuk dijadikan sebuah tameng penahan panas semburan api nantinya.
Sebelum memulai misi berbahaya itu, Aurora sempat menitipkan pesan agar Jim berjanji untuk tetap hidup, karena dia nggak akan bisa hidup tanpa dirinya. Setelah sampai di sumber masalah, Jim pun berhasil memahami kalau ventilasi hanya bisa terbuka dengan cara menahannya. Hal ini tentunya akan menjadi sesuatu yang akan mengancam nyawanya Jim. Namun karena Jim menyadari kalau dirinya harus berkorban demi menyelamatkan nyawa ribuan penumpang dan awak kapal, akhirnya dia pun menguatkan Aurora untuk mengikhlaskan dirinya. Aurora pun awalnya nggak rela Jim menjadi korban. Namun karena situasi juga yang semakin memburuk di mana semburan api akan menghancurkan kaca di ruang tersebut, akhirnya dia menarik tuas dan menyebabkan semburan api menghantam Jim hingga terpental keluar. What you said was gonna happen! There are 5,000 other people on this ship. You die, I die! Maximum cabin pressure reached. Temperature dropping. Setelah panas berhasil dikeluarkan, kapal Avalon pun kembali ke mode pemulihan sistemnya dan kembali normal. Sementara Jim yang terpental keluar angkasa nggak bisa kembali karena tali pengait tubuhnya telah putus. Kebocoran pada bajunya juga menyebabkan Jim mengalami kehabisan oksigen. Sehingga di akhir-akhir hidupnya, dia pun menyampaikan pesan terakhirnya buat Aurora. Aurora yang mendengar itu bergegas mengenakan baju khusus dan keluar untuk menyelamatkan Jim. Aurora bergegas membawa tubuh Jim ke kapsul pengobatan. Dan di sana, sistem mendeteksi kalau Jim telah meninggal dunia. Namun karena Aurora nggak terima dengan vonis tersebut, dia pun memakai akses Kapten Gus untuk melakukan tindakan lebih lanjut untuk menyelamatkan nyawanya Jim. Nyawa Jim pun berhasil diselamatkan dan mereka bisa hidup kembali normal seperti sedia kala di Avalon. Tampak di sana Aurora juga memperbaiki dan memoles Arthur yang tadi sempat error akibat kekacauan. Di bagian akhir, setelah melepaskan jasad Kapten Gus sebagai penghormatan terakhir, Jim kemudian mencoba memeriksa kapsul pengobatan yang telah membuatnya kembali hidup tersebut. Di sana dia mulai paham kalau kapsul tersebut terdapat mode autodock yang juga bisa berfungsi sebagai hibernasi. Jim pun menyarankan Aurora untuk menggunakannya agar dia bisa melanjutkan hibernasinya menuju kehidupan di Homestead 2. Namun Aurora memilih untuk hidup bersama Jim dan menerima cincin pernikahan yang sebelumnya tertunda. Mereka pun menjadi pasangan suami istri yang hidup bahagia di Avalon. Sampai pada akhirnya 88 tahun pun berlalu, semua orang mulai terbangun dari kapsul hibernasinya. Di sana mereka semua begitu terkejut melihat ruang utama Avalon telah ditumbuhi sebuah pohon besar dan tanaman yang banyak. Dan semua kisah hidupnya ini pun telah dibagikan oleh Aurora kepada semua orang.